Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan membahas bab 3 yang berjudul Decision Support System. Dosen pengampu selaku Pak Aziz Asindani SPD Eskom. Kelompok 12 anggotanya ada Selika Putri dan saya sendiri Sifandi Arul Fasikin. Masuk ke materi. Definisi. Secara umum, DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Secara khusus, DSS adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun dan menuju pada keputusan tertentu. Konsep. Istilah DSS diciptakan pada tahun 1971 oleh Anthony Gori and Scott Moran untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen. Konsep DSS menggunakan informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menggunakan model sebagai dasar pengembangan alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh pemakai. Karakteristik DSS. DSS dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Dalam proses pengolahannya, DSS mengombinasikan pengguna model-model atau teknik-teknik analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. DSS dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian komputer yang tinggi. DSS dirancang dengan menekan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Tujuan DSS menurut Hossepel and Winston tahun 1996. DSS membantu pengambil keputusan dalam mengenali masalah dan kemudian memformulasikan data pendukung untuk keperluan analisis dan pengambilan tindakan. DSS memfasilitasi salah satu atau semua fase pengambilan keputusan agar prosesnya berjalan secara lancar dan cepat, atau efektif dan efisien. Fase pengambilan keputusan itu sendiri, menurut Hebda Simon yang ditulis oleh McLeod 2001, adalah intelligency activity, yaitu proses pencairan informasi dan data dari lingkungan yang berguna bagi pemecahan masalah. Design activity, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan dari tindakan yang akan dijadikan solusi. Choice activity, yaitu memilih salah satu tindakan yang telah dianalisis pada fase sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai alternatif solusi. Review activity, yaitu mengimplementasikan solusi. DSS menjadi bantuan untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur atau yang tidak terstruktur. DSS membantu dalam manajemen informasi atau pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena DSS dapat memiliki kemampuan untuk menerima, menyimpan, menggunakan, menurun, dan mempresentasikan informasi atau pengetahuan yang sesuai dengan keputusan yang akan diambil.
Jenis-jenis keputusan. Menurut Hebeda Simon, jenis-jenis keputusan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram berulang, dirumuskan dengan cermat, aturan atau algoritma, keputusan bagi orang, bawahan untuk digunakan. Tidak terprogram, kadang-kadang unik, analisis untuk setiap kejadian. Dengan kata lain, keputusan terprogram adalah keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan cukup sering diulangi sehingga aturan keputusan atau algoritma keputusan dapat dirumuskan. Sedangkan untuk keputusan tidak terprogram, keputusan ini tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dikembangkan suatu model umum sebagai suatu dasar untuk memprogramnya. Lanjut, tahapan pengambilan keputusan. Ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan intelijen, yang kedua kegiatan merancang, ketiga kegiatan memilih, dan yang terakhir kegiatan menelaah. Kegiatan intelijen yaitu proses mencari informasi dan data dari lingkungan yang berguna bagi pemecahan masalah. Kegiatan merancang yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan. Dalam hal ini bisa mengandung proses-proses untuk memahami masalah, untuk menghasilkan cara pemecahan masalah, dan untuk menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, kegiatan memilih, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pilihannya bisa ditentukan dan dilaksanakan. Kegiatan menelaah disebut juga pemahaman, yaitu menyelidiki ke lingkungan tentang kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dulu dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pengambilan keputusan tingkat strategis, keputusan yang ditandai oleh banyak ketidakpastian dan berorientasikan masa depan. Keputusan ini menentukan rencana jangka panjang yang mempengaruhi seluruh bagian perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat taktis. Pengambilan keputusan tingkat taktis yang berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengambilan keputusan tingkat teknis. Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses untuk menjamin agar tugas-tugas khusus dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien. Lanjut komponen TSS. Yang pertama ada data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model management, melibatkan model finansial, statistik, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga, communication user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada TSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka atau interface. Yang keempat, knowledge management subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Keuntungan dan keterbatasan decision support system. Keuntungannya yaitu TSS memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, TSS mengambil atau membantu keputusan dalam penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, TSS dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, TSS mampu menyajikan sebagai alternatif. Yang
5. TSS dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan. Keterbatasan. Yang pertama, beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Yang kedua, kemampuan terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, proses tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan intuisi berpikir seperti pada halnya manusia. Sistem penunjang keputusan kelompok atau GTSS. GTSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas atau tujuan bersama dengan yang menyediakan interface antarmuka bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama, atau bisa dikatakan GTSS adalah sistem pendukung keputusan kelompok berusaha memperbaiki komunikasi di antara para anggota kelompoknya dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan mendukung para pengambil keputusan dengan menyediakan perangkat lunak GTSS yang disebut groupware. Nama lain GTSS yaitu Group Support System, Computer Support Cooperative Work. Yang ketiga, Computerized Collaborative Work Support. Yang keempat, Meeting System. Pengaturan GTSS. Yang pertama, ruang keputusan merupakan pengaturan untuk rapat kelompok kecil serta tatap muka. Ruangannya bisa mendukung komunikasi melalui kombinasi seperti peralatan dan tata letak ya. Yang kedua, jaringan keputusan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah LAN atau koneksi internet lah. Jika kelompoknya kecil tidak mungkin bertemu secara tatap muka, maka para anggotanya dapat berinteraksi melalui jaringan. Yang ketiga, pertemuan legislatif. Jika kelompok terlalu besar untuk ruang keputusan, maka pertemuan legislatif diperlukan. Yang keempat, konferensi bermedia komputer. Beberapa aplikasi kantor virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar dengan anggota yang tersebar secara geografis. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.